Nah, itu tadi informasi seputar olahraga. Mudah-mudahan membuat Anda terinspirasi untuk bisa lebih banyak melakukan kegiatan yang positif seperti berolahraga misalnya dijadikan sebagai salah satu resolusi di tahun 2015. Jadi hidup yang lebih sehat. Nah, yang pasti perayaan tahun baru sudah berakhir ya pemirsa. Sekarang adalah saatnya untuk kita membuat rencana ke depan. Kira-kira apa yang akan dilakukan di tahun 2015 supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Sesaat lagi kita akan ada dialog yang sangat menarik sekali bersama dengan seorang motivator. Kira-kira apa dan bagaimana? Kita akan segera mengikutinya sesaat lagi hanya di 100% Jatim. Saya Yahya Amin atas nama Perumur Tani Jawa Timur menyampaikan selamat tahun baru 2015. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan, kesehatan dan kesuksesan, serta kebaikan dan keberkahan dalam segala urusan kita. Perumur Tani menghimbau terutama kepada warga yang tinggal di sekitar hutan agar selalu waspada dan jangan pernah lupa sedekah meskipun hanya sepotong ketela, karena sedekah itu menghindarkan kita dari musibah. Salam sukses penuh berkah dari Perumur Tani. Stasiun Dangdut menggoyang siang Anda bersama artis-artis dangdut top Jawa Timur. Makin asik bareng Leni dan Chandra. Mau request lagu juga bisa. Joget terus dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 12 siang di Stasiun Dangdut. Digoyang tambah yahut. Hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Sarimi isi gula goreng ayam kremes. Minyak kayu putih, minyak telon cap gajah, persembahan untuk keluarga Indonesia. Pilihan tepat kita semua. Agar-agar ya satelit. Saksikan drama Korea Green Rose mengisahkan percintaan yang terlarang. Senin sampai Rabu dan Jumat sampai Sabtu pukul 10.30 hanya di JTV. Kembang, gedang, otong, kembang klopo arane. Manggar. Arane anake kewan. Oh, anake kedek, Mas. Lutung. Anake gajah, pedet ya, Pak ya. Romo inggil. Arti kiasan. Arti kiasan. Gak lali Jawane, gak ilang Jawane. Bener itu. Saksikan Jarwo segera di JTV. Baru semestinya semangatnya juga baru dan untuk bisa move on dari masa lalu hal-hal yang pernah dilakukan dan disesali itu memang tidak mudah. Tapi pagi ini 100% Jatim menghadirkan sosok yang bisa membantu meringankan tugas kita dalam move on ke tahun 2015. Selamat pagi Mas Didi Madani. Selamat pagi. Ini pas sekali karena kita semua biasanya punya resolusi tahun 2015. Saya pernah ketawa ya ngelihat ini ada satu posting di sosial media 2015 melaksanakan target 2014 yang sudah direncanakan tahun 2013 dan gagal dilakukan tahun 2012. Itu kayaknya kayak semua orang punya planning di awal tahun, tapi begitu setengah tahun lupa semuanya. Gitu. Gimana Mas biar bisa mencapai target-targetnya? Ya, selamat pagi Mbak Puri, Mbak Putri, dan Mbak Pinky. Selamat tahun baru. Udah hafal nama-nama kita. Dan kita ucapkan baru, Mas Didi. Baik, alhamdulillah. Kita ucapkan selamat berbela-sungkawa ya. Kita ikut berduka cita kepada keluarga penumpang AirAsia. Nah, mudah-mudahan tahun-tahun 2014 ini benar-benar jadi resolusi. Nah, sayangnya setiap kali pergantian tahun kita ini semakin ahli menjadi ahli perencana, tetapi kita juga semakin ahli menjadi ahli penunda. Nah, penundaan itu sesungguhnya bisa kita bayangkan berapa banyak hal-hal yang sudah kita rencanakan, tetapi kita tunda pelaksanaannya
Kalau sekarang kita tidak tunda, seberapa banyak yang harus kita capai? Sudah berapa banyak yang kita capai? Bisnis kita, kecintaan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan rekan kerja, dan studi kita mungkin, dan hal-hal lain yang mungkin kita tunda-tunda dari yang sudah kita rencanakan. Ingat, menunda itu adalah penyegera kemiskinan dan penjauh kesejahteraan. Gimana Mas? Coba di bold kata-kata tadi barusan diulangi lagi. Penundaan itu adalah penyegera kemiskinan dan penjauh kekayaan. Berarti kita tidak boleh menunda-nunda apa yang sudah menjadi resolusi kita. Yes. Tapi sebetulnya keberadaan dari resolusi sendiri untuk mengawali sebuah tahun yang panjang ini itu sebenarnya posisinya penting atau enggak? Karena seperti kata Puri tadi, ada yang resolusi hanyalah menjadi resolusi begitu. Tapi bagaimana dengan tahun ini? Perlukah resolusi untuk tetap kita buat? Dan seperti apa resolusi yang sesuai? Catat ya, saya punya satu cara yang ini bisa menghilangkan segala alasan Anda untuk menjadi ahli penunda. Aduh, saya catat, saya keluarkan. Mulai dari nomor 1. Pemirsa juga ya? Ya, pemirsa juga. Karena orang yang sangat ahli menunda, itu setiap waktu akan sangat sibuk untuk kreatif menjelaskan alasan-alasan kenapa dia tidak berhasil. Oh, beralasan. Sangat ahli dalam beralasan. Maka bagaimana kita tidak menjadi pribadi penunda? Gini aja. Sekarang Anda atau pemirsa semua sudah mencatat apa saja yang ingin Anda lakukan di tahun 2015. Nah, caranya agar catatan ini tidak berlalu begitu saja sampai tahun 2015 akhir adalah satu saja. Bayangkan kalau Anda misalkan tidak melakukan hal-hal kecil yang sudah Anda tulis. Kondisi terburuk apa itu, bayangkan. Misalkan saja, kalau Anda tidak diet, bayangkan kondisi terburuk ketika Anda tidak diet. Anda menjadi gemuk, menjadi kurang menarik, menjadi kurang cantik, menjadi kurang cakep, menjadi pesakitan, dan keluarga Anda menjadi sangat memperhatikan Anda secara kesehatan, dan ujungnya Anda menjadi tidak sehat. Dan akhirnya Anda, mohon maaf, meninggal. Dan anak Anda menjadi anak yatim atau anak yang piatu. Hanya karena menunda. Tidak berdaya hidup sehat. Bayangkan itu menjadi sangat kondisi terburuk. Ya. Bayangkan terus. Nah, sakit hatinya Anda membayangkan keburukan ketika Anda tidak melakukan hal-hal kecil tadi itu, tetap jaga di sini. Jadi kunci, tanam terus sakit hati itu. Saya yakin insya Allah kalau Anda konsisten dengan sakit hati terhadap kondisi terburuk itu, Anda akan segera move on. Itu pecutnya ya? Itu pecutnya. Setelah Anda move on, Anda akan segera move up. Wah, nggak sekedar move on tapi move up. Naik, itu yang penting. Naik, nggak cuma ke depan, tapi naik begitu Mbak Pinky, Mbak Putri, Mbak Puri. Ya. Sekarang Anda punya resolusi kan? Ya. Satu kecil saja. Jangan Anda kehilangan fokus. Jadi resolusi itu tetap penting untuk kita ditetapkan begitu ya. Perlu kita catat begitu ya. Penting. Dan tempel di lemari es. Tapi jangan sampai Anda menjadi ART. ART adalah ahli resolusi akhir tahun. Ini kena keplak realita lagi nih sama Mas Didi ya. Ahli resolusi akhir tahun ya. Ini kalau saya boleh jujur, saya termasuk tipikal orang yang hampir tidak pernah membuat resolusi di setiap pergantian tahun. Yang saya lakukan adalah hal-hal kecil, contoh menabung secara cukup atau bahkan lebih dari sebelumnya, kemudian tetap menjaga kesehatan. Jadi saya tidak pernah membuat target-target, tiba-tiba tahun kemarin sudah berhasil nyicil rumah bareng suami. Yang semacam itu apakah sebetulnya baik atau itu artinya saya terlalu mudah puas atau bagaimana, Mas? Iya, ingat ya, orang yang tidak merencanakan kehidupannya untuk berhasil, itu sama saja orang itu membiarkan dirinya untuk gagal. Ingat. Artinya pencapaian yang kita dapatkan kalau dari hal yang tidak kita rencanakan, itu adalah sesuatu yang tidak kita siapkan. Lebih enak mana? Kita menyiapkan perasaan, hati dan pikiran kepada sesuatu yang sudah kita siapkan, gambarkan, atau tiba-tiba kok dapat ini, dapat itu. Keberuntungan itu adalah sesuatu yang dimulai dari kesiapan, muncul, ketemu jadi
kesempatan. Itu namanya keajaiban ya? Bukan. Keberuntungan itu adalah ketepatan antara usaha kita sekarang dan nanti. Kesempatan. Mbak Pinky, Mbak Putri sama Mbak Puri bisa hadir di sini bersama saya atau saya yang bersama Anda di sini, itu kan adalah ketepatan dari rencana kemarin. Karena tidak mungkin saya tiba-tiba duduk di sini, Anda wawancarai tentang resolusi kalau saya tidak belajar tentang resolusi jauh-jauh sebelumnya dan menjadikan saya sebagai motivator. Saya pun tidak berbicara dengan Anda begitu saja kalau Anda tidak presenter JTV, di mana redaksi JTV tidak menunjuk Anda sebagai seorang presenter. Dan Anda sudah menyiapkan jauh sebelumnya. Itu kan artinya hari perhitungan itu sudah ada sekarang. Bukan nanti ketika kita sudah meninggal, tapi hari perhitungan itu adalah sekarang kita sudah mulai. Suka deh ya, jadi emang nggak ada kebetulan, baik itu dalam kegagalan atau keberhasilan. Betul. Begitu ya. Nah sekarang kan kuncinya, oke, kita punya fokus atau tujuan. Kemudian cara mencapainya adalah mengubah kebiasaan dong. Gimana caranya biar yang kemarin berubah dengan yang tahun sekarang? Dijawab nanti ya Mas. Nanti ya. Setelah jeda iklan, tetap bersama kami di 100% Jatim. Sering kita menapaki hidup dengan kegagalan dan kecewa. Namun waktu berputar dan memaksa kita terus berjalan. Sesungguhnya hidup ini terus berubah, layaknya ulat yang rela tinggal dalam gelapnya kepompong untuk mengubah dirinya menjadi kupu-kupu yang indah. Sejatinya, kehidupan ini bermetamorfosa. Segala keburukan akan berubah menjadi kebaikan. Jangan pernah putus asa. Sambutlah tahun yang baru dengan keteguhan hati bahwa hidup akan menjadi lebih baik. Teruslah menapaki langkah pasti dengan kesungguhan, kerja keras, dan keikhlasan. Untuk melihat indahnya kupu-kupu, kita harus tahan terhadap buruknya ulat. Hari pertama di tahun 2015, tidak ada salahnya untuk kita membicarakan bagaimana supaya bisa membuat tahun 2015 kita ini bisa semakin baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Tadi Puri belum selesai tanyanya. Kan biasanya sudah ditetapkan ya resolusi kita apa. Ada yang bikin 3, ada yang 10 dan sebagainya. Tapi tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan menuju pencapaian tujuan. Ini kan hal-hal sederhana yang suka besok aja deh, males. Itu mengubah praktek sehari-hari seperti apa, Mas? Kita luruskan dulu ya definisi kebiasaan itu. Kebiasaan adalah sesuatu yang tidak biasa, kita biasakan menjadi biasa. Yang tidak biasa dibiasakan jadi biasa. Biasa. Terbiasa. Akhirnya terbiasa. Nah, kebiasaan itu kalau dilakukan berulang-ulang akhirnya jadi apa? Karakter. Oh ya, betul. Kalau karakter itu menjadi habit setiap hari, akhirnya menjadi apa? Apa yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan itu sangat berhubungan dengan nasib. Kok ini ya kayak tertampar lagi deh. Jadi sebetulnya bagaimana nasib kita sekarang itu adalah bagaimana kita bersikap selama ini. Yes, gitu ya. dari yang kecil-kecil. Coba deh nanti setelah ini ya, kalau mau resolusi nih ya, kecil aja. Nanti ke toilet. Ya, pemirsa kalau habis ini nonton ke toilet bareng, gantian sama suami istri dan anak. Karena kamar mandi cuma 2 di rumah. Ya, resolusi yang paling sederhana itu sekarang begini. Ke toilet, ngaca. Senyum Anda, wajah Anda ini, apakah termasuk wajah yang susah disenangkan atau mudah dibahagiakan? Kenapa? Emang kenapa? Iya, kenapa? Iya, wajah Anda ini loh, apakah wajah yang mudah dibahagiakan atau mudah disedihkan?
Karena banyak orang itu yang hidupnya menjadi penikmat derita. Saking dia menikmati derita sampai dia tidak melihat kebahagiaan yang sebetulnya ada, begitu. Penikmat derita itu hidupnya itu, aku loh begini, aku udah susah ditinggal suamiku, istriku, anakku 4 nakal semua. Kamu nggak seberapa jam aku itu loh. Orang penikmat derita kumpulnya sama penikmat derita. Yang dibicarakan penderitaan. Oke. Lah orang-orang seperti ini itu tidak jauh beda dengan pedagang puing. Artinya maksudnya gimana? Puing masa lalu diceritakan. Puing masa lalu diceritakan. Ya kita harus bakar masa lalu ya. Inilah yang membuat kita jadi susah move on, susah move up. Sehingga resolusi itu hanya sebatas tulisan kertas saja. Dan akhirnya berimpact pada tadi, kebiasaan tadi tidak diubah. Sehingga tidak menjadi karakter dan peruntungan nasib kita. Oke, kalau gitu. Jadi, untuk membuat sebuah kebiasaan, yuk kita paling dasar saja, yang paling sederhana. Kita 2015, kita kan nggak tahu kan kita bakal mati di tahun ini. Itu memang sama seperti saudara kita di kalau umur sudah ada yang menentukan. Saudara kita AirAsia, nggak ada yang merencanakan dia mati. Yang bisa kita rencanakan merupakan wilayah kita adalah kita mau kira-kira kalau siap matinya seperti apa. Nah, menarik ini. Kita pengen merencanakan kematian kita dalam keadaan bagaimana setiap detiknya. Bukan berarti kita sedang punya rencana untuk mengakhiri hidup, bukan? Yes. Dan pasti setiap orang ingin supaya matinya menjadi istilahnya husnul khotimah begitu ya, menjadi dikenang sebagai pribadi yang baik gitu ya. Nah, kalau misalkan nih ya, besok kita nanti kita pergi ke Jakarta, kita naik AirAsia lagi, ya, di tengah jalan hilang kita. Hilang kita. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Tapi minimal hari ini kita diskusi ini sudah membicarakan bahwa kita, Tuhan, aku sudah punya rencana mati pagi ini. Aku sudah punya proposal kehidupan pagi ini. Bahwa aku akan menjadi orang yang lebih baik. 1, tutur kataku. 2, cintaku kepada keluarga, istri, anak, suami. 4, kepada rekan kerja. 5, bangun pagiku. Sholat subuhku, ke gerejaku, ke pureku. Aku jauh lebih baik. Loh dari harian itu. Banyak sekali ya ternyata yang kita lupa sebetulnya adalah hal-hal kecil yang sering kita lakukan di tahun 2014 yang mungkin sebetulnya hal-hal kecil itu bisa dirubah tahun 2015 ini ya. Jadi apa itu artinya menjadi manusia detik ini? Untuk bisa bilang menjadi manusia itu benar hari ini. Sekali. Kita sering mendengar. Itu namanya super. Wih, luar biasa. Gimana jadi asisten motivator nih? Oke. Karena memang betul ya, kita boleh punya rencana, tapi yang dijalani itu harus sesuai dengan hari ini. Jadi manusia sekarang ini. Itu saya suka pertanyaannya. Pertanyaannya bikin saya kelihatan pintar. Oke, boleh. Kita dijawab dulu biar semakin meyakinkan. Ya, berapa banyak di antara kita yang hari Senin sampai Jumat kepikiran Sabtu Minggu? Aduh, jreng. Jadi begitu pagi bangun atau hari Senin kapan ya, hari Sabtu lagi ya. Sementara karena Sabtu Minggu kita ketakutan menunggu hari Senin. Aduh, ya bentar lagi udah mau Senin. Orang ini hidupnya di hari apa? Hari apa ya dia ya? Kira-kira selalu di masa depan, nanti dia menantikan. Dia tidak bisa menikmati dirinya sekarang. Oke. Kalau konteksnya ini dia karyawan, lah karyawan ini kira-kira produktif nggak? Sementara kualitas seseorang itu sangat ditentukan oleh kehadiran dan kesadaran fisik, pikiran, emosi dan spiritualnya. Ya. Pada saat saya sekarang di sini, saya bisa menikmati kondisi ini, saya bisa menikmati pertanyaan ini, suasana ini. Coba lihat anak-anak tuh, Mbak Pinky, Mbak Putri, Mbak Puri, lihat anak-anak kalau main-main. Main-main, misalkan dokter-dokteran, dokter-dokteran, disontek ya. Celep, belum selesai, ayo main-main lah ya nih. Tinggal lari, lupa ditarik. Menikmati nggak mereka? Sangat menikmati. Penikmatan itu sangat dipengaruhi oleh kesadaran fisiknya. Dia sangat menikmati. Pikirannya nggak kemana-mana. Tapi mas, anak-anak kan nggak kepikiran mesti bayar listrik. Nggak kepikiran harus bayar. Beli beras. Ini adalah alasan-alasan yang dimaksud. Yang tidak menjadi tanggung jawab anak-anak yang ada pada orang dewasa, yang membuat orang dewasa merasa ada beban hidup yang harus dituntaskan setiap waktu. Iya. Coba Mbak Pinky ini, Mbak Pinky sekarang
Pilihan Anda, Mbak Pinky, sekarang ya. Anda boleh berpikir di rumah, fisik Anda di sini, Anda bisa berpikir ke Jakarta, di rumah, di tempat mobil, atau di tempat yang lain. Anda bisa berpikir sekarang, seperti itu. Atau Anda sekarang berpikir, sekarang Anda di sini, Anda nikmati sekarang hidup Anda di sini, Anda nikmati orang-orang yang ada di sini, Anda nikmati diri Anda sekarang. Ya Tuhan, kok bisa ya aku di sini? Ya Tuhan, kok bisa ya aku ngomong seperti ini sampai sekarang ini? Terima kasih ya Tuhan, ternyata aku sampai sekarang hidup. Aku bisa membahagiakan orang yang melihat aku. Tak gunakanlah sebaik-baiknya diriku saat ini ada, agar orang berada di dekatku menjadi semakin mencintai kehidupannya. Bersyukur, kita harus lebih banyak bersyukur. Kira-kira bisa nggak itu dilakukan kalau Mbak Pinky pikirannya kemana-mana? Nggak mungkin bisa. Akan sangat terlihat dari senyumnya Mbak Pinky. Betul, kan saya harus fokus. Jadi jelas saya sekarang nggak mungkin saya memikirkan hal yang lain. Tapi mungkin setelah selesai acara. Iya, nanti. Karena ini live, Mas. Sebentar. Jadi kalau live, jadi konsentrasi 100%. Tapi, sejuta tapi, selalu ada tapi. Tapi mengalahkan tapinya tapi itu setelah loh. selesai acara, ada lagi yang harus saya pikirkan. Mengalahkan tapi ini kayaknya. Menu yang buat sarapan. So, kalau begitu, bagaimana kita harus melakukan resolusi? Kita harus sadar betul di mana diri kita sekarang. Kita ini rugi loh. Kemanapun kita ini nggak bisa menikmati kehadiran kita. Ya. Ngerasa gitu nggak sih? Detik demi detik berlalu. Pikirannya, ngapain kita begitu? Toh kita nggak bisa merubah diri kita sekarang di sini terus kita di sana. Yang penting kita nikmati aja diri kita sekarang. Ya. Senyum kita akan lebih jauh, lebih tulus, ya nggak? Oke. Perasaan kita jauh lebih bahagia dan fokus kita, produktivitas kita akan jauh lebih maksimal dan bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya. Baik, Mas Didi, ini luar biasa. Bersyukur ya. untuk menjadi bermanfaat dengan cara menjadi manusia hari ini. Keren. Ini kesimpulan ini saya nemu resolusi untuk tahun ini. Resolusi pertama saya seumur hidup. Yaitu bersyukur untuk bermanfaat dan menjadi manusia hari ini. Manusia hari ini. Manusia hari ini. Sebenarnya mau ngobrol sampai sejam lagi sih, Mas. Tapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan besok bisa main-main lagi ya ke 100% Jatim. Sekalian ngecek kita resolusinya udah sampai mana. Ya, betul. Caranya nih ya, terakhir ya. Sedikit saja. Resolusi ya. ada, catat aja. Catat. Jangan banyak-banyak, 3 aja. 3. Oke. 3 aja, mulai yang kecil-kecil, mulai dari sikap Anda dan senyum Anda. Sudah ikhlas belum? Kehadiran Anda dimanapun Anda berada, sudah bisa membuat inspirasi orang nggak? Sudah membahagiakan orang lain nggak? Dan hari ini, targetkan berapa orang yang ingin Anda bahagiakan. Oke, tutup buku tahun 2014 dan kita sambut tahun 2015 dengan semangat yang baru. Sukses juga untuk Mas Didi, terima kasih sudah Mbak. mau mampir. Sukses untuk Anda memulai tahun baru dengan semangat baru dan tingkah laku atau attitude baru. Betul, jangan beranjak kemana-mana dulu. 100% Jatim masih punya banyak sekali informasi menarik untuk Anda simak. Tetap bersama kami. Makasih.